Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat kue lapis lagi. Ini adalah salah satu resep kue lapis terenak yang pernah aku buat. Rasanya dijamin oke banget, cocok nih untuk ide jualan. Dan akan aku kasih tips gimana cara buat kue lapis untuk jualan di pagi hari agar kuenya tetap awet, gak mudah basi. Penasaran kan gimana caranya dan bahan-bahannya apa aja? Yuk tonton videoku hingga selesai. Oke, untuk cara pertama agar kue lapisnya ini awet, kita rebus dulu santannya sebanyak 1500 ml. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini aku rebusnya jam 2 siang ya teman-teman. Aku ambil santannya dari 1 butir kelapa ukuran besar. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Aduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Untuk santannya kita biarkan dulu hingga dingin. Setelah dipastikan santannya udah dingin, ini jam 5 sore kita buat adonannya. Masukkan gula pasir sebanyak 380 gram. Kemudian tepung tapioka 350 gram, boleh pakai tepung sagu. Lalu tepung beras sebanyak 125 gram. Aku mix juga dengan tepung terigu sebanyak 50 gram. Lalu garam 1 sendok teh dan perasa vanila setengah sendok teh. Oke, ini untuk semua bahannya kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang santan yang udah suhu ruang sebanyak 1300 ml. Karena kalau udah direbus itu volumenya pasti berkurang ya teman-teman. Oke, ini kita aduk hingga rata. Tuang santannya bertahap ya untuk mempermudah mencampurkannya. Oke teman-teman, semua santannya udah masuk sebanyak 1300 ml. Nah, ini kita aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, lanjut saring adonan karena sudah pasti ada sisa-sisa dari santannya, dari tepungnya. Jadi hasil adonannya lebih mulus. Nah, seperti ini dan tadi udah aku ukur ya. Jumlah adonannya ini sebanyak 1850 ml. Teman-teman bisa buat kreasi warna bebas aja. Di sini aku mau buat 3 warna, jadi aku bagi ke dalam 3 wadah seperti ini. Untuk takaran masing-masingnya udah aku tulis. Jadi ada yang 1000 ml dan 2 wadah 425 ml. Untuk satu wadah yang besar, ini untuk warna putih kita sisihkan dulu ya. Dan untuk 2 wadah ini aku mau tambahkan satu wadahnya coklat bubuk hitam sebanyak 1 sendok teh. Karena di sini aku mau buat warna hitam teman-teman. Untuk warna bebas aja ya. Lanjut kita larutkan dengan sedikit adonan, tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, seperti ini. Diaduk rata ya. Setelah tercampur rata, kita tuang adonannya dan kembali diaduk rata. Oke, ini untuk adonan yang hitam cukup agar warnanya lebih gelap lagi. Ini aku tambahkan sedikit pewarna hitam. Ini pewarna makanan ya teman-teman, jadi insya Allah aman. Cuma pengen warna hitam agar nanti hasil kue lapisnya itu lebih jelas perwarnanya. Oke, kalau udah, untuk satu wadah aku tambahkan pasta pandan secukupnya aja. Ini aku tuang di kira-kira dan kembali diaduk rata. Untuk warna hijau lagi dan lagi aku gunakan kombinasi warna coklat dan juga hijau tua. Bebas aja ya teman-teman untuk warnanya. Nah, seperti ini dan diaduk rata. Lanjut untuk adonan yang banyak, ini aku tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Larutkan dengan sedikit air panas. Harus banget pakai air panas agar nggak bergerindil ya teman-teman. Karena untuk warna putih ini susah banget larutnya. Bagi teman-teman yang pernah gunain pasti tahu ya. Susah banget. Jadi caranya pakai air panas teman-teman, ini jadi gampang. Oke, kita aduk hingga rata. Tujuan pakai pewarna putih agar perlapisannya itu lebih bagus teman-teman. Hasilnya akan beda jika kita skip. Jadi harus digunakan ya. Ketiga adonan udah selesai nih, siap untuk dikukus.
Sebelumnya sudah aku siapin loyang, oles dengan minyak goreng, olesnya harus rata agar nggak lengket. Kita pisahkan adonan yang putih sebanyak 150 ml untuk lapisan yang pertama. Nah, seperti ini siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Kita masukkan loyangnya dan ini untuk lapisan yang pertama kita kukus selama 10 menit, cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit, lanjut kita tuang adonan berikutnya yakni adonan hijau sebanyak 50 ml. Setiap kita memisahkan adonan diaduk dulu ya teman-teman, agar tepungnya nggak mengendap. Nah, kita tuang perlahan. Untuk menghasilkan lapisan yang tipis, kita bantu pakai sendok seperti ini. Diratakan ya. Jadi kerjanya emang butuh kesabaran, tapi hasilnya juga sangat memuaskan teman-teman. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lanjut tuang adonan berikutnya. Ini adonan putih sebanyak 40 ml. Jadi untuk lapisan ketiga sampai lapisan terakhir, kita tuang adonannya per warna sebanyak 40 ml ya teman-teman, agar hasil per lapisannya itu kecil-kecil jadi tampilannya cantik. Dan per lapisnya ini kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit lanjut kita tuang adonan yang hitam. Nah ini sama ya, 40 ml. Bantu diratakan juga. Begitu seterusnya ya teman-teman hingga lapisan terakhir. Jadi untuk susunan warnanya ada warna putih, hijau, putih, hitam, putih, hijau, putih, hitam, putih, hijau. Begitu seterusnya ya. Jadi setiap warna dilapis dengan adonan putih. Nah contohnya seperti ini. Warna hitam kita lapis dengan adonan putih. Begitu seterusnya. Semoga nggak bingung ya teman-teman. Kalau misal bingung komen aja, insya Allah aku balas. Dan jangan lupa perlapisnya selama 3 menit. Oke teman-teman, semua adonannya udah selesai dikukus. Ada sisa 1 kali tuang lagi. Nah ini untuk adonan yang putih kita tuang semuanya. Oke, kalau udah, untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang dan santannya tanak. Jadi kue lapisnya ini nggak mudah basi. Setelah kurang lebih 25 menit, kue lapisnya sudah matang, angkat dan tunggu dingin. Ini malam hari ya teman-teman. Dan keesokan paginya, ini bisa kita lepaskan dari loyang. Jadi selama 1 malam itu aku biarin aja di suhu ruang teman-teman, ditutup aja pakai tudung saji gitu agar nggak ngembun. Jadi aku simpannya nggak di kulkas ya, di suhu ruang insya Allah tetap aman. Nah kita lepaskan dari loyangnya, bantu sedikit ditekan-tekan untuk mempermudah. Jadi untuk buat kue lapis kayak gini, untuk jualan pagi bisa nih kita kemasnya subuh-subuh teman-teman. Kemudian tips berikutnya agar potongannya rapi, kalau aku di sini pakai pisau yang dilapis dengan plastik. Dan kita potongnya harus yakin ya. Jadi potongannya itu nggak mereng-mereng teman-teman. Nah kita tarik secara pasti seperti ini. Tips berikutnya agar kue lapisnya ini nggak mudah basi, diusahakan tidak terkena tangan secara langsung ya teman-teman. Jadi harus banget pakai plastik seperti ini. Tuh untuk detail dari kue lapisnya Masya Allah beneran cantik banget dan mulus. Lanjut kita potong-potong. Untuk 1 potongan besar ini bisa menghasilkan sekitar 10 pieces. Ini ukurannya besar-besar untuk 10 piecesnya. Kalau yang kecil-kecil bisa lebih ya. Untuk besar potongan sih disesuaikan aja. Nah ini aku ambil 1. Tuh detail dari warnanya beneran cantik banget teman-teman. Ini butuh kesabaran tapi hasilnya memuaskan. Jadi capeknya hilang nih lihat yang cantik-cantik kayak gini teman-teman. Mantep ya. Dan kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP ukuran 7 x 18 cm.
Nah, seperti ini tambahkan juga stiker ucapan agar makin cakep banget. Tapi stikernya kalau mau di skip juga nggak masalah karena ini kue lapisnya udah cantik banget teman-teman. Tuh, bagus ya. Nah, bisa dipilih aja nih untuk besar potongannya. Kalau di tempat aku di jajanan pagi hari gitu teman-teman, ini dia besarnya seperti yang di tangan kanan aku, jadi nggak terlalu tebal. Bisa disesuaikan aja ya dengan harga pasaran di tempat teman-teman masing-masing, karena udah pasti beda-beda. Oke, langsung aja yuk kita ambil satu mau cobain. Tuh, beneran lentur banget, beneran kenyal. Tuh, bisa dikipas-kipas, dia nggak lepas sama sekali, nggak patah-patah juga nih teman-teman. Dan juga nggak lengket sama sekali di tangan. Perlapisannya juga tuh mantep banget sih. Resep ini recommended untuk ide jualan. Tuh, cakep ya. Oke, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, kenyal, lembut, manisnya pas, pandannya berasa, coklatnya juga enak. Ini enak banget sih menurut aku, teman-teman harus cobain. Semoga suka dan semoga berhasil ketika cobain ya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk menambah kreasi ide jualannya. Teman-teman bisa pakai tips yang aku sampaikan, insya Allah berguna. Dan bisa untuk jualan di pagi hari. Selamat mencoba! Oke, untuk langkah pertama siapkan wadah, masukkan gula pasir 600 gram, tepung beras 200 gram, tepung tapioka 550 gram, tepung terigu 20 gram, dan garam 1,5 sendok teh. Untuk jumlah gula dan garam bisa disesuaikan aja. Nah, ini kita aduk hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuang santan yang sudah direbus sebanyak 2200 ml. Ini santannya aku ambil dari 2 butir kelapa tua ya teman-teman. Oke, ini kita tuang bertahap sambil diaduk rata. Untuk santannya direbus dulu agar kue lapisnya nggak mudah basi ya teman-teman. Kalau misal ada yang tanya bisa nggak pakai santan instan, boleh aja, takarannya bisa disesuaikan. Tapi aku lebih saranin pakai kelapa murni agar rasanya lebih gurih. Nah, setelah semua santan masuk, kita aduk hingga gulanya larut. Dan setelah gulanya larut, ini udah cukup. Kemudian saring adonan agar hasilnya lebih mulus. Semua adonannya ini udah aku ukur ya teman-teman. Jumlahnya sekitar 3000 ml. Oke, langsung aja kita bagi sesuaikan dengan warna yang ingin kita buat. Di sini aku bagi 3 untuk takarannya udah aku tulis. Jadi untuk besar perlapisannya itu bebas teman-teman. Bisa ikutin di videoku atau bisa dikreasikan aja. Oke, kalau udah dibagi rata seperti ini, untuk satu wadah, ini aku tambahkan pewarna putih sebanyak 1 sendok teh, larutkan dengan sedikit air panas. Nah, pada tahapan ini harus banget pakai air panas karena untuk pewarna putih itu susah larutnya teman-teman. Bagi yang udah pernah cobain pasti tahu ya. Nah, ini adalah cara gampangnya. Nah, seperti ini. Dan kembali diaduk rata. Kita sisihkan dulu. Untuk adonan yang berikutnya, ini kita tambahkan coklat bubuk sekitar 3 sendok makan. Atau boleh secukupnya. Aku mix ya, pakai coklat bubuk biasa dengan coklat bubuk hitam. Bagi yang mau beli, linknya aku tulis di kolom deskripsi. Nah, kalau udah rata, kita saring adonannya seperti ini. Oke, adonan coklatnya juga udah selesai. Lanjut kita buat adonan yang mocha. Beri pasta mocha secukupnya aja, disesuaikan. Semua adonan udah selesai, lanjut kita siapin loyang. Aku pakai ukuran 22 dan tingginya 7. Oles rata dengan minyak goreng hingga ke dinding loyang. Dan untuk pertama, kita tuang adonan coklat sebanyak 150 ml. Nah, pastikan semua permukaan loyangnya tertutup adonan seperti ini ya. Dan sebelumnya sudah aku panaskan kelakat, pastikan airnya sudah mendidih.
Lapisan pertama kita kukus selama 10 menit, cukup menggunakan api sedang aja. Setelah 10 menit lanjut kita tuang adonan yang putih sebanyak 70 ml. Sebelum kita pisahkan adonan, diaduk-aduk dulu ya teman-teman agar tepungnya nggak mengendap. Nah, kita bantu ratakan pakai sendok. Untuk lapisan kedua dan lapisan seterusnya itu kita kukus selama 5 menit. Dan untuk warnanya itu selang-seling gitu ya. Jadi dari warna coklat, putih, mocha, putih, coklat, putih, mocha, putih. Begitu seterusnya. Oh iya teman-teman, selama kita menuang adonan itu hati-hati warnanya ketukar ya, agar hasilnya cantik, jadi diingat-ingat lapisan terakhirnya. Nah, ini kembali kita kukus selama 5 menit, begitu seterusnya. Oke teman-teman, ini adonannya udah mulai selesai, udah habis, ada sisa 1 kali tuang lagi. Ini sisanya sekitar 180 ml, kita tuang semuanya. Jadi nanti kalau misal teman-teman cobain, ukuran milinya kemungkinan akan sama atau bisa juga kurang atau bisa juga lebih nih teman-teman. Karena kan jumlah adonan masing-masing tuh kadang bisa beda-beda kita nuangnya. Gak masalah, yang penting disesuaikan aja. Dan untuk lapisan terakhir kita kukus selama 25 menit hingga mateng dan santannya tanak. Dan setelah 25 menit ini kue lapisnya udah mateng. Kita angkat dari kelakat, biarkan dulu hingga benar-benar dingin. Dan ini keesokan harinya, jadi aku buat kue lapisnya malam ya teman-teman. Aku biarkan dingin di suhu ruang. Insya Allah kue lapis ini aman dari pagi sampai sore harinya. Jadi kalau untuk ide jualan pagi bisa nih teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Wow, Masya Allah, motifnya cantik banget. Ada yang komen katanya kue lapis ini adalah kue kesabaran tingkat dewa. Iya sih teman-teman, ngukusnya lumayan lama tapi hasilnya memuaskan sih. Ini cakep banget. Kalau misal teman-teman gak mau lama, bisa perlapisannya lebih dibesarkan lagi, bisa disesuaikan. Dan untuk cara memotongnya itu harus tegas dan yakin ya, agar hasil potongannya rapi. Dan kita lihat detail dari kuenya. Wow, Masya Allah, ini beneran cantik banget. Tuh, super kenyal, lentur. Cakep ya. Untuk satu potongan besar ini bisa menghasilkan sekitar 15 potong ukuran sedang. Untuk harga jual teman-teman bisa disesuaikan aja. Kalau aku ya, sesuaikan aja dengan tenaga. Karena ini buatnya tuh lumayan lama teman-teman. Kalau ditanya aku harga jualnya berapa, sekitar 2.500 nih per piecesnya. Jadi bisa dikalikan aja. Atau bisa disesuaikan aja dengan harga jual di tempat teman masing-masing ya. Dan aku saranin pakai sarung tangan ya teman-teman, jangan disentuh secara langsung agar kue lapisnya nggak mudah basi. Nah, bisa kita kemas menggunakan plastik OPP ukuran 7 x 18 cm. Cantik banget. Puas ya sama hasilnya, walaupun ngukusnya lumayan lama, tapi hasilnya banyak, rasanya juga enak, tampilannya cantik begini sih, tertutupin teman-teman. Tuh, cantik banget ya. Stiker ucapannya bisa dipilih nih. Kalau berminat boleh order, linknya aku tulis di kolom deskripsi. Oke, langsung aja yuk kita cobain kue lapis hari ini. Tuh, cantik banget, ketebalannya juga pas aku motongnya. Kalau besarnya seperti ini hasilnya sekitar 50 pieces teman-teman. Lumayan, bisa dikalikan aja. Tuh, ini tampilannya sangat menarik. Insya Allah laris manis nih kalau untuk ide jualan. Oke, langsung aja aku coba belah. Kalau teman-teman makan kue lapis sukanya dibelah per lapisan atau langsung digigit nih. Kalau aku sukanya dilepas per lapisannya teman-teman. Tuh, kuenya juga nggak lengket sama sekali, super lentur banget dan sangat kenyal. Oke, ini aku coba belah. Tuh, perlapisannya nggak lengket, hasilnya bagus banget teman-teman. Aku yakin deh kalau teman-teman cobain pakai resep ini pasti bakalan suka sama rasanya. Oke, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, kenyal, lembut, gurih, manisnya pas.
Coklat mokanya berasa banget. Ini sih perpaduan yang pas, enak banget teman-teman. Oke, untuk langkah pertama, siapkan wadah, masukkan gula pasir sebanyak 500 gram. Untuk jumlah gula boleh sesuai selera. Kemudian tepung tapioka 500 gram, tepung beras 100 gram, tepung terigu 50 gram. Jadi aku pakai 3 jenis tepung ya. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh atau sesuai selera. Vanili bubuk 1 bungkus. Mau pakai perasa vanila atau vanilla essence juga boleh. Nah, ini kita aduk rata dulu semua bahan. Setelah rata, kemudian kita tuang santan sebanyak 1200 ml. Ini santannya udah direbus agar kuenya tidak mudah basi. Dan aku ambil dari 1 butir kelapa tua ukuran besar. Untuk santannya ini diusahakan gunakan dari kelapa murni ya teman-teman, agar rasanya lebih gurih. Tapi dikembalikan lagi aja ke selera. Kalau misal nggak mau ribet, mau pakai santan instan juga bisa. Oke, ini kita tuang sedikit demi sedikit dulu. Diaduk rata seperti ini. Jadi buatnya gampang teman-teman, diaduk-aduk aja. Oke, udah 1 liter. Lalu sisanya ya. Oke, ini sudah masuk semua santannya, kita aduk hingga gulanya larut. Setelah tercampur rata dan gulanya larut, lanjut saring adonan agar hasilnya lebih mulus, karena udah pasti ada sisa-sisa dari tepungnya ya teman-teman. Oke, seperti ini adonan udah selesai. Bisa kita kasih warna sesuaikan dengan kreasi masing-masing. Kalau aku di sini dibagi menjadi 2 bagian. Ini jumlahnya sama rata ya teman-teman. Kemudian 1 wadah kita tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1 sendok teh. Larutkan dengan sedikit air panas. Jadi wajib banget pakai air panas karena untuk pemutih makanan ini susah larutnya teman-teman. Walaupun pakai air dingin itu nggak larut sempurna. Jadi harus pakai air panas ya. Nah, kita tuang ke adonan seperti ini. Kalau misal nggak mau pakai pewarna boleh di skip. Lalu di wadah satunya ini aku mau buat 4 warna ya. Jadi aku bagi ke dalam 4 wadah seperti ini. Untuk jumlah disesuaikan aja, ini aku bagi sama rata. Lalu kita beri pewarna. Untuk jumlah secukupnya. Di sini aku pakai warna merah, hijau, kuning, dan juga ungu. Untuk warna bebas ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya oles rata dengan minyak hingga ke dinding loyang. Aku pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7. Untuk pertama kita tuang adonan yang merah dulu. Ini hingga permukaannya rata ya. Sekitar 2 sendok sayur. Jadi untuk lapisan pertama ini rada banyak teman-teman. Panaskan kelakat, pastikan air sudah mendidih. Per lapisnya kita kukus selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa untuk penutup dilapis serbet ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke kue lapisnya. Ini udah 5 menit dikukus. Lanjut kita tuang adonan berikutnya ya, yakni warna putih. Jadi setiap 1 kali tuang adonan berwarna, 1 kali tuang adonan yang putih. Untuk jumlah disesuaikan, kalau aku di sini sekitar 80 ml. Dan ini kembali dikukus selama 5 menit. Begitu seterusnya hingga warna terakhir ya teman-teman. Jadi ada warna merah, putih, merah, putih, merah, putih. Lalu kuning, putih. Selanjutnya ungu, putih. Dan terakhir warna hijau, putih. Jadi kita tuangnya bergantian gitu teman-teman. Dan setiap 1 lapis itu dikukus 5 menit. Kalau misal bingung nanti tulis di kolom komentar ya. Dan ini untuk semua adonan udah hampir selesai. Sisa 1 kali tuang lagi. Nah, adonan hijau ya untuk yang terakhir. Seperti ini. Diratakan ya teman-teman pakai sendok. Tuh.
Gampang kok, gak susah buatnya teman-teman. Cuma waktu mengukusnya aja yang lumayan lama. Oke, untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit hingga matang dan santannya tanak. Setelah kurang lebih 25 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah kue lapis kukusnya sudah matang. Kita angkat dan tunggu hingga dingin. Setelah kuenya dingin, baru bisa dilepaskan dari loyang ya. Nah, setelah dingin hasilnya seperti ini. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Ini aku pakai spatula plastik aja. Setelah disisir, beri alas dan dibalik. Yang penting dioles minyak rata, insya Allah nggak bakal lengket ya. Bantu sedikit ditekan untuk melepaskan loyangnya. Wow, Masya Allah, hasilnya cantik banget. Susunan warna yang bagus. Dan bisa dipotong-potong ya. Satu loyang ini aku bagi menjadi 3 bagian besar. Sebelumnya aku mau lihatkan dulu detail dari kuenya. Tuh. Cantik banget, perlapisannya kecil-kecil, rapi, dan rata ya teman-teman. Dan kita coba potong lagi. Satu potongan besar ini bisa menghasilkan sekitar 10-12 potong. Disesuaikan dengan besar potongannya. Tuh, hasilnya beneran kenyal, lembut banget teman-teman. Tuh, cantik banget ya. Susunan warna yang bagus, perlapisannya sama rata. Oke, aku coba ambil. Nah, ini aku belah. Wow, nggak lengket sama sekali. Hasilnya super mulus banget. Dan super kenyal. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini enak banget. Manisnya menurut aku udah pas. Rasa gurih dari santannya berasa. Kenyal, lembut. Buat makan satu ini nggak cukup teman-teman, karena nggak ngebosenin. Enak banget, cocok untuk ide jualan. Selamat mencoba ya. Ini resepnya anti gagal, buatnya gampang. Diaduk-aduk aja, cuma waktu ngukusnya aja yang lumayan lama. Tapi terbayarkan dengan rasanya ya. Ini enak banget. Untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP. Untuk ukuran plastik bebas. Oke. Dan bisa kita tambahkan stiker ucapan agar lebih menarik. Nah, ini dijual Rp2.000 per piecesnya, udah cocok banget teman-teman. Sesuai sama rasa dan tampilannya ya, sangat-sangat menarik. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga bisa menambah kreasi ide jualannya. Semoga buatnya berhasil dan gak gagal. Dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.